Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, untuk nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan kemudian salat sering salam dan lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dakwah Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh kita akan lanjutkan kajian kita secara hadis dengan Bukhari Muslim tentang seputar puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, dan di antara kami ada yang berpuasa dan yang lainnya tidak berpuasa. Dia berkata, lalu kami singgah di suatu tempat sehingga pada hari panas, yang paling banyak perlindungan di antara kami ialah orang-orang yang memiliki pakaian luar, dan di antara kami ada yang berlindung dari terik matahari dengan tangannya. Dia berkata, orang-orang yang berpuasa duduk dan orang-orang yang tidak berpuasa berdiri, mendirikan tenda dan memberikan minum hewan-hewan tunggangan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi sambil membawa pahala. Para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, di antara mereka ada yang berpuasa dan yang lainnya tidak berpuasa. Sementara beliau mengakui masing-masing di antara kedua kelompok ini. Lalu mereka singgah di suatu tempat ketika hari sangat panas untuk beristirahat dari kelebihan perjalanan. Pakaian mereka hanya sekedar yang melekat di badan, sehingga mayoritas di antara mereka tidak memiliki kain atau pakaian tambahan yang dapat dijadikan tempat berlindung dari sinar matahari yang menyengat. Mereka hanya meletakkan tangan di atas kepala atau mencantolkan kain di ranting pohon lalu berlindung dengannya. Di tempat beristirahat inilah orang-orang yang berpuasa langsung tertunduk karena menahan panas dan dahaga, sehingga mereka tidak dapat bekerja. Sementara orang-orang yang tidak berpuasa bergerak dan mendirikan tenda, memberi minum hewan-hewan, dan membantu teman-teman mereka yang berpuasa. Ketika Rasulullah SAW melihat perbuatan mereka yang menangani semua urusan pasukan, maka beliau menjelaskan, apabila mereka dengan bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi sambil membawa pahala. Di dalam hadis ini maknanya yaitu yang pertama, diperbolehkannya puasa dan tidak puasa dalam perjalanan, karena Rasulullah SAW mengakui kedua-duanya. Yang kedua, keadaan para sahabat yang tidak terlalu peduli terhadap keadaan dunia, meskipun keadaan mereka seperti itu tidak menghalangi sepak kerja mereka dalam menghadapi kesulitan dalam jihad di jalan Allah. Ketiga, keutamaan menurunkan dan keluarga, bahwa yang demikian itu termasuk agama dan kepahlawanan seperti yang dilakukan orang-orang yang paling suci dari umat ini, berbeda dengan orang-orang yang sombong. Keempat, tidak berpuasa dalam perjalanan lebih baik apalagi jika dengan tidak berpuasa itu disertai kemaslahatan menambah kekuatan ketika harus berhadapan dengan musuh. Umpamanya, karena faedah puasa hanya kembali kepada diri kita. Adapun faedah tidak puasa kondisi seperti itu, berhadapan dengan musuh dalam peperangan, merambah kepada orang lain. Karena itulah tidak puasa lebih baik daripada berpuasa. Yang kelima, Islam menganjurkan bekerja dan meninggalkan kemalasan. Allah menjadikan pahala yang besar bagi orang yang bekerja, bahkan dia memiliki kelebihan karena memotong ibadahnya. Lalu bagaimana dengan para pembual atau pembohong yang menyatakan bahwa agama menjadi penghalang pekerjaan, kemajuan dan perkembangan? Semoga Allah memburukkan mereka, karena mereka menyatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mempunyai tambahan puasa pada bulan Ramadan dan aku tidak dapat mengkodoknya kecuali pada bulan Syawal. Kemarin itu sudah kita bahas.
adalah satu buah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, jadi ini hadis menceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nah, di mana dalam kelompoknya itu ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Jadi sudah kita jelaskan di kesimpulan hadis tersebut, diperbolehkannya puasa dan tidak puasa di dalam perjalanan. Karena Rasulullah SAW mengakui kedua-duanya itu dalam perjalanan yang tidak berpuasa pun melakukan sesuatu yang baik. Nah, di situ juga Rasulullah sampai menyatakan, bersabda, orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini di dalam perjalanan tadi, kemudian dia membantu orang-orang yang sedang berpuasa, itu pergi sambil membawa pahala. Mudah-mudahan dari hadis ini kita dapat mengambil hikmahnya dan tentunya menjadi pengetahuan kita, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, juga dari petunjuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan insyaallah kita istiqomah terus sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita untuk menyampaikan satu buah hadis, satu buah firman Allah yang tentunya ini menambah keimanan dan ketakwaan kita, juga menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang yang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.